selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua? Luar biasa bukan? Nah, adik-adik sudah siap untuk beribadah, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Ya, siap? Puji Tuhan. Yuk, kita mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kembali kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, belajar firman Tuhan dan berdoa bersama. Hari ini kami mau menikmati waktu bersamamu Tuhan dan juga teman-teman dan juga kakak sekolah minggu. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon Tuhan hari ini Engkau berkati kami, Engkau pimpin kami supaya kami dapat bertumbuh di dalam iman rohani kami dalam setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tahu nggak Tuhan Yesus itu sayang sekali sama adik-adik semua. Nah iya, buktinya apa kak? Loh, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kakak dan dosa adik-adik semua. Supaya apa? Supaya kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus tidak binasa tapi beroleh surga. Ya, karena Tuhan Yesus sudah tolong kita. Kita tadinya tidak bisa menolong diri kita sendiri adik-adik untuk masuk surga. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita untuk masuk surga. Nah, karena Tuhan Yesus sudah tolong kita, kita sekarang bisa bersukaria, bersukacita. Apapun yang kita lakukan, kita akan bersukacita karena Tuhan Yesus menolong kita dan ada selalu dengan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Membuat hati kita senang. Amin. Amin. Kita lanjut memuji Tuhan. Oke? Nah, adik-adik, pujian yang satu ini mengatakan apa? Walaupun kita besar atau masih kecil, masih pendek atau sudah tinggi, apapun kita, tapi kita tidak perlu takut untuk melakukan apapun yang benar bagi Tuhan. Ya, kenapa? Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Pas juga hari ini kakak sekolah minggu akan cerita tentang seseorang yang tidak takut melakukan sesuatu yang benar karena dia tahu Tuhan yang menyertai dia. Big or small, short and tall, besar atau kecil, pendek atau tinggi, kita tidak perlu takut karena ada Tuhan yang menyertai. Senyum. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja
semua, senyum yang mana? Bersama Tuhan aku bisa. Haleluya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita ya berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay 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 yeay. Sa 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Refnya sekali lagi. Sa sa sa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay 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 yeay. Sa 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay! Hebat! Anak-anak Tuhan Yesus bersama Tuhan bisa melakukan apa saja. Haleluya! Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama belajar menyembah Tuhan. Oke? Dengan lagu Hanya Bagi Dia, Hanya Bagi Yesus. Oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, alangkah dalam, oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terpahami.
kabar? Puji Tuhan, sehat-sehat semua ya. Coba lihat di belakang Kak Elisa ada gambar apa ini? Gambar? Iya betul, gambar tembok. Nah, hari ini Kak Elisa akan menceritakan seorang juru minum raja yang bekerja di istana raja, tetapi dia akan membangun tembok di kampung halamannya. Siapakah dia? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati setiap adik-adik yang mendengarkan cerita firman Tuhan ini agar diberkati dan adik-adik bisa memegang teguh kebenaran firman Tuhan ini sampai kelak mereka dewasa. Tuhan berkati juga Kak Elisa yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, mari adik-adik kita ambil Alkitab kita. Kita buka dalam Nehemia 2 ayat 17 sampai 20. Nehemia 2 ayat 17 sampai 20. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak dicela. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gesim orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tidak mempunyai bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Kemudian kita buka kembali Nehemia 6 ayat 15 sampai 16. Nehemia 6 ayat 15 sampai 16. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Jika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita akan menyimak video yang satu ini. Nehemia adalah juru minum raja. Nehemia kemungkinan berasal dari suku Yehuda. Nenek moyangnya tinggal di Yerusalem, tetapi Nehemia tinggal dan bekerja di Persia. Ia bekerja dengan jabatan yang tinggi, yaitu sebagai juru minum raja Artasasta dari kerajaan Persia. Suatu hari, datanglah Hanani dari Yerusalem menemui Nehemia dan menceritakan bahwa orang-orang yang tinggal di Yerusalem berada dalam kesulitan besar, dan Yerusalem tempat asalnya tinggal puing-puing saja. Hal itu sangat membuat Nehemia sedih, dan dalam kesedihannya ia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong mereka dan agar ia bisa kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok-tembok kota itu. Ketika Nehemia melayani raja, mukanya muram. Lalu raja bertanya kepadanya, "Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Jawab Nehemia, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat pekuburan nenekku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadanya, "Jadi
"Apa yang kau ingini?" Jawab Nehemia, "Jika raja berkenan, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenekku, supaya aku membangun kembali tembok itu." Nehemia berdoa, dan raja berkenan mengutus Nehemia. Kemudian Nehemia meminta raja untuk membuatkan surat sebagai bukti bahwa dia bisa pergi ke Yerusalem. Lalu raja pun memberikan surat itu bagi Nehemia untuk mempermudah proses pulang kampungnya. Nehemia pun sampai di kota Yerusalem. Pada malam hari ia melihat keadaan kota itu. Ia melihat tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang sudah habis terbakar. Ia sangat sedih sekali melihat semuanya itu. Keesokan harinya, ia menemui penduduk Yerusalem. Berkatalah Nehemia kepada mereka, "Kamu lihat kemalangan yang kita alami ini, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela." Jawab mereka, "Kami siap untuk membangun." Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu sambil berdoa kepada Tuhan. Penduduk Yerusalem bergotong royong dan semangat. Musuh-musuh mengolok-olok, menghina, dan mereka tidak senang melihat penduduk Yerusalem membangun kota itu. Tetapi penduduk Yerusalem dan Nehemia datang berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan agar pembangunan tembok itu selesai dengan baik. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan tangan yang lain memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikat pedang pada pinggangnya untuk berjaga-jaga jika musuh datang menyerang. Selama 52 hari mereka membangun tembok Yerusalem. Tuhan menolong mereka dan akhirnya tembok itu selesai dibangun. Lalu Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan penduduk Israel. Mereka berjanji akan taat kepada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungan. Nah, mari adik-adik kita belajar dari Nehemia. Dia membangun tembok Yerusalem, dia membangun bangsanya. Nah, adik-adik, kita juga bisa membangun, tapi bukan membangun tembok. Kita bisa membangun bangsa Indonesia dengan cara bagaimana? Dengan cara kita harus rajin belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kelak nanti adik-adik dewasa menjadi orang yang berguna bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, kita bisa membangun iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan dia bangkit mengalahkan maut. Kemudian dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan dia juga berjanji akan datang kembali untuk menjemput kita masuk ke dalam surganya. Wah, pasti adik-adik senang kan masuk surga? Nah, sekali lagi adik-adik, ayat hafalan minggu ini kita ambil dari 2 Tawarik 15 ayat 7. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sekali lagi 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Oke, adik-adik siap untuk membangun ya? Mari kita bersatu dalam doa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, sebagaimana Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Tuhan, kami mau belajar untuk membangun
bangsa Indonesia dengan rajin belajar dan sungguh-sungguh. Kami juga mau membangun iman kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkati agar kami boleh rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, dan beribadah. Berkatilah mama papa kami dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan juga berkati kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami ucap syukur kalau ibadah kami boleh selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik PP, apa kabarnya? Selamat hari Minggu. Jeng Lia kepo, udah lama gak ketemu adik-adik ya. Iya, soalnya habis liburan jauh ke pantai, tuh udah agak-agak hitam. Jeng Lia kepo, apa kabar adik-adik? Jeng Lia kangen sama adik-adik. Kita akan membuat kreativitas hari ini ya, karena cerita tadi itu tentang apa? Oh, Nabi Nehemia disuruh buat apa tembok ya untuk membangun kembali bait Allah. Oke, jadi Jeng Lia kepo udah cari-cari cara untuk bikin tembok dengan bahan-bahan yang ada di sekitar adik-adik. Kita coba buat ya adik-adik ya. Boleh pakai bahan yang sama atau pakai bahan lain, yang penting jadi tembok lah adik-adik. Jadi seperti bait Allah begitu ya. Siap semuanya, ayo kita mulai ya. Nah, adik, jadi kita siapkan lem, 1 lembar kertas bekas tidak apa-apa ya. Lalu ada juga cutter atau gunting. Lalu ada, Jeng Lia udah siapin koran bekas nih. Yuk, kita mau buat persiapan yuk. Berapa ya? Jeng Lia mau coba siapin dulu ya. Kita mau gunting-gunting dulu ini korannya ya adik-adik. Kita gunting-gunting yuk. Yuk. Lipat-lipat dulu. Baru kita gunting-gunting ya adik-adik ya. Oke, yuk kita gunting. Atau kita potong-potong supaya jadi panjang-panjang adik-adik ya. Dilipat lagi, dipotong lagi. Oke. Nah, loh, kemana ini? Lepas. Oke. Alright. No. Sebelah sini juga, yuk kita rapi-rapiin yuk. Kalau agak susah minta tolong papa mamanya ya adik-adik ya. Jeng Lia kan udah besar nih. Adik-adik mah masih serem. Jeng Lia kalau pegang-pegang pisau begini-begini. Oke. Nah, kita kalau sudah punya banyak sekali ini, ya adik-adik ya, kita siapin dulu ya. Pokoknya sampai banyak, jadinya berlembar-lembar seperti ini ya adik-adik ya. Lalu kita tidak usah dihitung berapa, kita buat saja yang banyak. Lalu diambil ujungnya adik-adik. Lalu adik-adik kriwilin sedikit sama jarinya ya, supaya dia jadi bulat. Oke. Nah, ayo kalau sudah bulat kita gulung ya adik-adik ya. Tuh Jeng Lia mau gulung. Gulung. Jeng Lia kepo ini.
Rajin amat ya. Iya dong, Jeng Lia kan senang kalau punya model-model rumah-rumahan seperti bait Allah. Nih, yuk kita gulung-gulung adik-adik. Nah, ya lemnya siapin lem. Lalu kita lem ya. Nah, kita lem. Cep. Nah, tuh Jeng Lia kepo punya satu batang seperti ini. Udah pakai koran, kita ambil koran yang lain lalu kita buat lagi seperti itu yang banyak ya. Nah, Jeng Lia kepo udah selesai loh adik-adik. Nih lihat banyak sekali ya. Waduh. Lalu apa Jeng Lia? Minta adik-adik ambil kertas kosong, siapkan gunting. Lalu kita mau potong ini. Ya, dikira-kira aja ya adik-adik sepanjang apa adik-adik mau bikin bait sucinya. Kali Jeng Lia ini mau bagi dua aja nih. Oke deh. Gunting dulu ya adik-adik. Ini kalau lepas kita lem lagi, masih bisa dipakai kok. Oke. Nah ya. Nah, lalu kita mau susun ini di sini nih, kita kasih lem ya, kita berdirikan di sini. Tuh udah jadi ya. Lalu ini temannya ini yang tadi ya. Oke, kita gunting lagi sama panjangnya. Lalu kita apakan adik-adik? Kita lem lagi di atasnya ya. Pakai lem yang ini ya adik-adik, lebih mudah melekatnya. Tuh, lihat kan? Nah, teruskan. Coba kita potong lagi. Segimana panjangnya? Nah, segini ya. Oke, potong segini. Rapikan sedikit. Jangan lupa ya kalau mau lepas dilem lagi nih adik-adik, kita pasang lagi. Tuh, ditambah lemnya, kita taruh lagi di atasnya. Nah, lemnya kurang nih, kita tambah sedikit ya di atasnya nih. Tuh, bisa berdiri nggak adik-adik? Ya, bisa berdiri ya. Nah, lihat ya adik-adik, dia berhasil berdiri di situ. Nah, Jeng Lia mau tambah lagi. Tambah terus supaya tambah tinggi. Nah, nanti setelah sisi sebelah sini selesai, ini kita sedang buat tembok ya. Oke, tembok sebelah sini nanti sudah selesai, kita buat sebelah sini, ya. Nanti kita buat seperti rumah adik-adik. Ya, oke, nanti Jeng Lia akan lihat hasil jadinya ya. Dicoba ya adik-adik. Terima kasih. Coba ya adik-adik. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Dah. Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. PPA GGSIA Jakarta akan mengadakan ibadah Natal Sekolah Minggu secara online melalui YouTube PPA GGSIA Jakarta yang pastinya akan seru banget loh. Adik-adik, ingat ya tanggal 6 Desember 2020 Natal PPA GGSIA Jakarta. Jangan sampai lupa ya. Bye.